Selamat sore saudara, kembali TVRI hadir menjumpai Anda. Kali ini kami akan menyajikan dialog khusus bersama dengan Badan Pusat Statistik. Saya Herdina Suherdi. Dan saudara, sensus penduduk secara online untuk tahun ini telah dilakukan pada periode 15 Februari dan berakhir pada tanggal 29 Mei lalu. Sejumlah data telah berhasil dirangkum oleh Badan Pusat Statistik. Namun bagi Anda yang belum sempat berpartisipasi pada saat sensus yang dilakukan secara online, akan ada pendataan kependudukan yang nantinya akan dilakukan pada bulan September mendatang. Kita akan membahas dalam dialog khusus kali ini dengan tema program pembelajaran sensus penduduk 2020. Namun sebelum itu saya akan menghantarkan terlebih dahulu kutipan pernyataan dari Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suharyanto berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman petugas sensus penduduk tahun 2020, Bapak Ibu pengurus satuan lingkungan setempat, Bapak Ibu pengurus RT, pengurus RW, pengurus dusun, pengurus banjar, pengurus lingkungan, pengurus corong, serta seluruh peserta pembelajaran mandiri petugas sensus penduduk 2020. Mengawali acara ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mulai hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran mandiri petugas sensus penduduk 2020. Bapak dan Ibu sekalian, pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang luar biasa buruk. Pandemi COVID ini telah menciptakan efek domino dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial dan masalah ekonomi. Pandemi COVID-19 juga telah merubah perilaku kita. Di tengah era adaptasi kebiasaan baru, kita semua harus mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak atau menjauhi kerumunan, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Dalam pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020, BPS juga sangat memperhatikan penerapan protokol kesehatan ini. Kalau dalam pelaksanaan sensus penduduk sebelumnya, pelatihan petugas selalu dilakukan di hotel dan dilakukan secara tatap muka. Di tengah pandemi COVID-19 ini, BPS mengadaptasi kebiasaan baru. Pelatihan petugas dilakukan melalui pembelajaran mandiri. Bekerjasama dengan TVRI, pelatihan mandiri bisa diikuti oleh seluruh petugas sensus penduduk 2020 mulai hari ini sampai dengan tanggal 30 Agustus tahun 2020 setiap jam 4 sore. Mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 4 September, pelatihan pembelajaran mandiri juga bisa diikuti melalui RRI setiap jam 4 sore. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan utama pelaksanaan sensus penduduk 2020 adalah untuk mendapatkan data mengenai jumlah penduduk, komposisi, penyebaran penduduk, dan juga karakteristik lain. Di dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020 ini, BPS bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk menghasilkan satu data kependudukan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya informasikan bahwa seluruh petugas sensus penduduk 2020 sudah dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dan mereka semua akan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, face shield, menggunakan sarung tangan, dan juga dibekali oleh hand sanitizer. Ini semua penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan untuk menjaga kesehatan kita semua. Teman-teman petugas sensus penduduk 2020 yang saya cintai, meskipun pelatihan petugas kali ini dilakukan secara mandiri, saya minta dengan sangat bahwa seluruh petugas sensus betul-betul mengikuti pembelajaran mandiri ini secara serius. Pelajari materi-materi yang diberikan bukan hanya selama pembelajaran ini berlangsung, tetapi juga di waktu lainnya. Apabila masih ada pertanyaan, jangan pernah ragu bertanya kepada Koseka dan seluruh
pegawai BPS yang tinggal di lingkungan saudara. Untuk Bapak Ibu pengurus satuan lingkungan setempat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang selalu membantu berbagai kegiatan sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS. Peran aktif Bapak-Bapak dan Ibu pengurus RT, RW, dusun, banjar, jorong, lingkungan, dan satuan lingkungan setempat lainnya merupakan kunci sukses di dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS. Akhirnya, dengan memohon ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah bersama-sama kita simak penjelasan mengenai kegiatan sensus penduduk 2020. Selamat mengikuti pembelajaran mandiri, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Mari bersama bergandeng tangan mensukseskan sensus penduduk 2020. Mari mencatat Indonesia menuju Indonesia maju. Indonesia maju dari Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, saudara, demikian tadi keterangan ataupun pernyataan dari Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suharyanto terkait dengan program pembelajaran sensus penduduk 2020. Tadi yang menarik adalah mari mencatat Indonesia menuju Indonesia maju. Dan memang di tengah pandemi COVID-19 ini tidak kemudian membatasi ruang gerak kita, kendati memang kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, namun BPS tetap melakukan pendataan tentu saja dengan mengedepankan protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan ataupun training terhadap para petugas BPS melalui ataupun secara mandiri dan diantaranya juga melalui TVRI mulai hari ini hingga tanggal 30 Agustus mendatang. Berikutnya kita akan simak penjelasan umum tentang program pembelajaran sensus penduduk 2020. Pembelajaran ini diperuntukkan secara umum untuk seluruh masyarakat di Indonesia dan secara khusus untuk petugas sensus dan ketua atau pengurus satuan lingkungan setempat terkecil atau SLS terkecil seperti RT, dusun, jorong, banjar, dan yang sejenis. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah kegiatan pendataan penduduk yang berlangsung 10 tahun sekali, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Sensus penduduk 2020 merupakan yang ketujuh selama pelaksanaannya. Pada sensus penduduk kali ini, ada perbedaan jika dibandingkan dengan sensus penduduk yang sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu adanya sensus penduduk online yang sudah berlangsung pada Februari hingga Mei 2020 lalu. Dan sensus kali ini juga menggunakan data dasar dari Dukcapil Kemendagri. Pelaksanaan sensus penduduk 2020 dibagi menjadi dua tahapan besar. Yang pertama, sensus penduduk online yang sudah dimulai dari Februari hingga Mei 2020 lalu, dan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan penduduk pada bulan September untuk mencatat penduduk yang belum dapat melakukan pengisian sensus penduduk online. Pembelajaran kita pada kali ini akan membahas secara lengkap apa saja yang dilakukan pada kegiatan pendataan penduduk di bulan September. Pembelajaran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mengenai konsep penduduk. Kedua, pemeriksaan daftar penduduk. Dan ketiga, verifikasi lapangan. Bagi Anda, masyarakat Indonesia, khususnya petugas sensus, dan ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenis, selamat mengikuti pembelajaran ini. Ya, saudara, demikian tadi penjelasan umum tentang program pembelajaran sensus penduduk 2020 dan nanti kami akan kembali membahas mengenai hal ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami.
Tadi sebelum jeda kami sudah menyampaikan sebuah tayangan informasi terkait dengan penjelasan umum tentang program pembelajaran sensus penduduk 2020 yang diantaranya menjelaskan akan ada 3 hal yang disampaikan, yaitu adalah konsep penduduk, kemudian juga pemeriksaan data penduduk dan verifikasi di lapangan. Lalu bagaimanakah konsep definisi penduduk itu? Inilah tayangannya. Siapa yang harus dicatat dalam sensus penduduk? Seperti namanya, sensus penduduk mencatat seluruh penduduk di Indonesia, dari yang tua hingga yang muda, tanpa terlewat. Penduduk yang dimaksud adalah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang tinggal menetap minimal 1 tahun atau tinggal kurang dari 1 tahun, namun ada berniat atau berencana menetap selama minimal 1 tahun di daerah tersebut. Konsep penduduk ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan konsep penduduk berdasar tempat tinggal akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan program pembangunan. Misalnya, untuk membangun fasilitas MCK, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Tentu harus berdasarkan data siapa yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut, bukan berdasarkan catatan administrasi kependudukan saja. Ini Kania, lahir di kota Yogyakarta, tetapi telah menetap di kota Makassar selama 1 tahun. Maka Kania adalah penduduk kota Makassar. Ini Wida, KTP Karanganyar, tetapi telah menetap 7 bulan di kota Bandung dan berencana menetap untuk beberapa tahun ke depan. Maka, Wida adalah penduduk kota Bandung. Jadi, penduduk di suatu daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga RT atau dusun dan sejenisnya adalah setiap orang yang telah menetap di daerah tersebut minimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun namun berencana untuk menetap lebih dari 1 tahun. Satu lagi yang perlu dicatat, asisten rumah tangga, sanak famili yang menetap, dan bayi yang baru lahir juga dicatat sebagai penduduk di keluarga tersebut ya. Itulah konsep penduduk. Konsep ini berguna untuk menentukan siapa sajakah yang termasuk dan yang tidak termasuk sebagai penduduk di suatu daerah dalam sensus penduduk 2020. Lalu, bagaimanakah gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020? Sebagai gambaran, kegiatan lapangan sensus penduduk 2020 dimulai dengan koordinasi petugas sensus dengan ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenisnya atau yang kita sebut sebagai Satuan Lingkungan Setempat atau SLS. Selanjutnya, petugas sensus bersama-sama dengan pengurus SLS melakukan pemeriksaan daftar penduduk. Setelah itu, dilakukan verifikasi lapangan dengan mengelilingi wilayah SLS.
mengetahui apa itu penduduk dan gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020. Di video berikutnya, kita akan mengupas tata cara pelaksanaan lapangan sensus penduduk 2020 yang terdiri dari pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan. Selamat mengikuti ya! Ya, saudara, dalam tayangan tadi sudah kita saksikan bersama konsep definisi penduduk, siapa-siapa saja nantinya akan didata oleh BPS. Lalu kemudian juga tadi ada gambaran bagaimanakah tahapan-tahapan sensus penduduk itu nantinya. Dan usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi-informasi terkait dengan program pembelajaran sensus penduduk 2020. Tetaplah bersama kami dalam dialog bersama BPS. Ya, Anda kembali bersama kami dalam dialog bersama dengan Badan Pusat Statistik terkait dengan program pembelajaran sensus penduduk 2020. Dan kini saatnya kami akan hadirkan kepada Anda informasi lain terkait dengan program pembelajaran sensus penduduk 2020. Kali ini terkait dengan pemeriksaan daftar penduduk. Kita simak bersama. Kegiatan lapangan sensus penduduk 2020 dimulai dari pemeriksaan dokumen daftar penduduk SP 2020 DP oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenis atau disebut dengan SLS. Kegiatan ini di bawah pengawasan koordinator sensus kecamatan atau disebut dengan KOSEKA. Selain menggunakan atribut lengkap, ketika turun ke lapangan, petugas sensus juga harus mengenakan pakaian berlengan panjang, menggunakan face shield, masker kain, dan membawa hand sanitizer, serta memperhatikan protokol kesehatan. Dokumen yang diperlukan pada tahapan ini adalah SP 2020 DP dan peta wilayah. Pastikan juga membawa alat tulis yang diperlukan di lapangan. Untuk memulai tahapan pemeriksaan DP, hubungi ketua atau pengurus RT atau dusun dan sejenisnya. Sepakati waktu dan mekanisme pemeriksaan DP. Apakah akan bertatap muka secara langsung atau melalui media telekomunikasi yang memungkinkan. Kemudian, pastikan kesesuaian identitas wilayah RT atau dusun dan sejenisnya berdasarkan dokumen SP 2020 DP yang menjadi wilayah tugasnya. Apabila terdapat perubahan, baik itu pemekaran ataupun penggabungan SLS, laporkan ke Koordinator Sensus Kecamatan atau KOSEKA untuk ditindaklanjuti kemudian. Sebelum memulai pemeriksaan, baca dan pahami petunjuk pengisian pada halaman kedua DP. Jika ada yang belum dipahami, dapat ditanyakan kepada Koordinator Sensus Kecamatan atau KOSEKA. Selanjutnya, mari mengenal dokumen daftar penduduk atau SP 2020 DP. SP 2020 DP adalah instrumen utama pada sensus penduduk 2020 yang berisikan nama-nama penduduk yang akan diperiksa keberadaannya oleh petugas sensus bersama dengan ketua SLS. Nama-nama penduduk yang ada di dokumen tersebut merupakan gabungan dari data administrasi kependudukan dan hasil kegiatan sensus penduduk online. Dokumen DP terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Pertama, halaman depan yang terdiri dari blok 1, pengenalan tempat, blok 2, keterangan petugas, dan blok 3, catatan. Pada blok 1 terdapat kotak nama SLS atau non-SLS di lapangan yang berisi nama SLS sesuai dengan nama wilayah di lapangan. Rekap hasil pemeriksaan dan verifikasi lapangan diisi setelah blok 4A, 4B, dan 4C terisi semua. Kedua, petunjuk pengisian.
Ketiga, blok 4A yang berisi daftar nama penduduk beserta keterangan individu lainnya pada suatu SLS yang akan dicek keberadaannya satu persatu oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus SLS. Di bagian bawah setiap halaman terdapat kolom rekap yang perlu diisikan untuk membantu pengisian total rekap yang terdapat pada halaman depan. Keempat, blok 4B yang berisikan nama-nama penduduk yang data individunya perlu dikonfirmasi. Data tersebut adalah jenis kelamin, tanggal lahir, atau NIK. Kelima, terdapat blok 4C yang berupa daftar kosong untuk mencatat nama-nama penduduk di SLS tersebut yang belum tercetak di blok 4A. Selanjutnya, blok 5 yang digunakan untuk mencatat penduduk pada DP yang dinyatakan meninggal. Terakhir, terdapat surat pernyataan yang diisi ketika ketua atau pengurus SLS tidak dapat mendampingi petugas sensus dan menugaskan orang lain dalam melaksanakan kegiatan lapangan sensus penduduk 2020. Untuk memperjelas pengisian, mari kita bicara tentang beberapa contoh kasus di lapangan terkait pemeriksaan DP. Pak Haji dan keluarga tercantum di dalam DP RT 1. Pada saat pemeriksaan DP, Ketua RT 1 mengkonfirmasi bahwa benar Pak Haji dan keluarga tinggal di RT 1 dan tercatat tinggal di alamat yang sama pada KTP atau KK mereka. Maka, petugas memberi centang pada kolom 9 untuk setiap anggota keluarga. Sedangkan, Pak Budi dan keluarga juga tercantum di dalam DP RT 1. Tetapi, Ketua RT menyatakan bahwa Pak Budi dan keluarga memiliki KTP dan KK dengan alamat di wilayah lain. Maka, petugas memberi centang pada kolom 10 untuk setiap anggota keluarga. Keluarga Pak Charlie sudah melakukan SP online, namun Ketua RT menyatakan bahwa bulan lalu telah pindah ke kota lain. Maka, untuk setiap anggota keluarga, beri tanda centang pada kolom 11. Jangan lupa, coret keterangan jenis kelamin Pak Charlie dan keluarga pada kolom 13 atau 14, sehingga tidak dihitung pada rekap jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Contoh selanjutnya, keluarga Pak Rudi terdiri dari Pak Rudi, istri, 4 orang anak, ibu, dan seorang asisten rumah tangga yang tinggal di kota Semarang. Pak Rudi beserta istri dan anak pertama, kedua, dan ketiga, serta ibunya sudah melakukan pengisian sensus penduduk online. Alamat KK atau KTP keluarga Pak Rudi di kota Jogja, namun sudah tinggal di kota Semarang sejak tahun 2017. Maka, pada pemeriksaan DP oleh petugas pada RT tempat tinggal Pak Rudi saat ini di kota Semarang dilakukan dengan cara berikut. Pak Rudi bekerja di kota Jogja dan selalu pulang seminggu sekali. Maka, beri tanda centang pada kolom 10. Istri adalah ibu rumah tangga, maka beri tanda centang pada kolom 10. Anak pertama bekerja di kota Jakarta dan pulang 1 bulan sekali, maka beri tanda centang pada kolom 11 dan jangan lupa untuk mencoret isian jenis kelamin pada kolom 13 atau 14. Anak kedua, Ketua RT tidak terlalu mengenalnya, maka beri tanda bintang pada kolom nama. Anak ketiga bersekolah di SMP Kota Salatiga dan tinggal di asrama sekolah, maka beri tanda centang pada kolom 10. Setelah pemeriksaan anak ketiga, Ketua RT memberi informasi bahwa istri Pak Rudi baru melahirkan anak keempat. Namun, Ketua RT hanya mengetahui nama bayi tersebut. Maka, isikan nama bayi pada blok 4C, lalu lengkapi keterangan lainnya pada tahapan verifikasi lapangan. Orang tua Pak Rudi meninggal sebulan yang lalu.
maka beri tanda centang pada kolom 12 dan coret isian jenis kelamin pada kolom 13 atau 14. Lalu, lengkapi isian pada blok 5 SP 2020 DP. Ketua RT memberi informasi bahwa Pak Rudi memiliki seorang asisten rumah tangga yang belum tercantum namanya pada SP 2020 DP. Maka, catat pada blok 4C dan lengkapi isian. Apabila selama pengisian terdapat kesalahan, coret 2 kali isian yang salah. Lalu, isikan isian yang benar. Pada saat kegiatan pemeriksaan DP, sebagian petugas dilengkapi dokumen SP 2020 DPD yang memuat nama penduduk yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di SLS manapun di suatu desa. SP 2020 DPD juga harus diperiksa oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus SLS. Setelah pemeriksaan daftar penduduk selesai, kegiatan lapangan dilanjutkan pada tahapan verifikasi lapangan yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sensus Penduduk 2020 mencatat Indonesia. Ya, saudara, demikian tadi kita saksikan penjelasan mengenai pemeriksaan daftar penduduk yang dijelaskan secara detail sekali tadi, termasuk diantaranya misalnya dokumen-dokumen apa saja dan lembaran apa saja yang nantinya harus diisi pada saat sensus penduduk atau pendataan penduduk. Dan diantaranya tadi juga disampaikan contoh-contoh kasus yang kerap terjadi, termasuk misalnya apabila ada salah satu anggota keluarga yang tercantum dalam KK tapi sudah tidak lagi menetap di tempat yang sama atau menetap di luar dari daerah tersebut. Dan yang menarik juga petugas-petugas lapangan yang akan melakukan sensus atau pendataan penduduk juga dilengkapi dengan protokol kesehatan, misalnya mengenakan masker dan juga mengenakan face shield untuk keamanan baik bagi petugas maupun juga warga yang didata. Kami nanti akan hadir kembali dengan penjelasan mengenai verifikasi lapangan dan tetaplah bersama kami dalam program pembelajaran sensus penduduk 2020. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog bersama Badan Pusat Statistik terkait dengan program pembelajaran sensus penduduk 2020. Tadi dalam tayangan sebelum ini kami sudah menayangkan mengenai apa itu konsep definisi penduduk, kemudian juga pemeriksaan daftar penduduk dan tahapan-tahapan yang dilakukannya, termasuk juga nantinya petugas lapangan akan melakukan verifikasi lapangan. Lalu bagaimanakah mekanisme dan proses saat petugas nantinya melakukan verifikasi lapangan? Kita simak bersama tayangan berikut ini. Melakukan pemeriksaan daftar penduduk atau dokumen DP bersama ketua atau pengurus SLS, tahapan sensus penduduk 2020 selanjutnya adalah pelaksanaan verifikasi lapangan. Apa yang dilakukan petugas sensus pada saat verifikasi lapangan? Pada tahapan ini, petugas sensus mengelilingi SLS dengan didampingi oleh ketua atau pengurus SLS untuk memastikan keberadaan seluruh penduduk yang tercatat di dalam daftar penduduk atau DP. Dalam tahapan verifikasi lapangan, petugas sensus membawa dokumen dan alat tulis sebagaimana pada saat pemeriksaan daftar penduduk. Dokumen tersebut meliputi: pertama, dokumen daftar penduduk atau SP 2020 DP dan daftar penduduk desa atau SP 2020 DPD yang sudah diperiksa. Kedua, peta wilayah sensus atau SP 2020 WS yang digunakan untuk penelusuran wilayah dan memastikan batasan-batasan wilayah SLS kepada ketua atau pengurus SLS atau warga yang ditunjuk. Selama di lapangan, petugas dan ketua atau pengurus SLS wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, mengenakan masker, selalu memastikan kebersihan tangan, dan menjaga jarak minimal dengan responden.
apa saja yang harus dilakukan oleh petugas pada saat verifikasi lapangan? Pertama, mengenali dan menentukan batas-batas wilayah SLS bersama ketua atau pengurus SLS. Kedua, menentukan bangunan pertama yang akan dikunjungi untuk diverifikasi keberadaan penduduknya. Dianjurkan dimulai dari posisi barat daya pada peta. Ketiga, berikan tanda titik atau noktah sesuai posisi rumah tersebut pada peta SP 2020 WS dan sertakan nomor urut di samping noktah tersebut. Keempat, lakukan identifikasi seluruh nama penduduk yang tinggal di rumah tersebut dan sesuaikan dengan nama yang tercantum pada daftar penduduk atau DP. Lalu, salin nomor urut yang terdapat pada peta ke kolom nomor bangunan pada DP. Lakukan prosedur tersebut untuk setiap rumah dan bangunan yang ada penduduknya. Pastikan tidak ada yang terlewat ya. Apabila ditemukan penduduk yang belum tercantum namanya pada daftar penduduk atau DP, tambahkan dan lengkapi keterangan penduduk tersebut pada DP Blok 4C. Pastikan seluruh kolom terisi. Untuk penduduk yang berstatus sudah sensus penduduk online, tetapi perlu konfirmasi, petugas sensus perlu menanyakan informasinya kepada ketua atau pengurus SLS dan menuliskannya di blok 4B. Lengkapi isian rekapitulasi jumlah penduduk pada setiap halaman DP di blok 4A dan 4C. Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas sensus pada tahapan verifikasi lapangan yaitu 1. Penelusuran wilayah SLS. 2. Melakukan identifikasi setiap bangunan yang dihuni penduduk dan melaksanakan verifikasi penduduk yang tinggal di dalamnya. 3. Mencatatkan nama dan informasi penduduk yang ditemukan di wilayah SLS namun belum tercantum di DP. 4. Melaksanakan rekapitulasi jumlah penduduk hasil verifikasi lapangan. Sekian video pembelajaran Sensus Penduduk 2020. Karena cinta butuh pembuktian dan berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020 merupakan salah satu bukti cinta kita pada Ibu Pertiwi. Selamat menjalankan tugas wahai abdi bangsa. Sensus Penduduk 2020 mencatat Indonesia. Ya, saudara, demikian tadi tayangan mengenai verifikasi lapangan dalam Sensus Penduduk 2020. Dan nanti usai jeda kami akan hadirkan seorang narasumber dari Badan Pusat Statistik, yaitu Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS. Anda pemirsa juga bisa langsung bertanya kepada narasumber kami melalui nomor telepon yang nanti akan kami cantumkan di layar televisi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam dialog bersama Badan Pusat Statistik terkait dengan program pembelajaran Sensus Penduduk 2020. Dan kini saya sudah bersama dengan narasumber dari BPS, yaitu Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik, Ibu Nurma Midayanti. Selamat sore Bu Nurma. Sore. Terima kasih Bu sudah hadir. Dan nanti Anda juga pemirsa bisa bertanya langsung kepada narasumber kami bersama Bu Nurma di nomor telepon 021 573 2269 atau bisa juga di 021 574 3812. Nah, sebelum itu saya bertanya terlebih dahulu ke Bu Nurma. Bu Nurma, ini pandemi COVID-19 seperti tadi disampaikan oleh Kepala BPS tentu tidak boleh menghambat proses sensus penduduk ini. Salah satunya pelatihan dilakukan secara daring, secara mandiri, seperti ditayangkan melalui media televisi seperti hari ini. Bagaimana Bu proses pembelajaran itu nantinya berlangsung dan kemudian apa yang membedakan tahun ini dengan proses pelatihan di periode-periode sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sensus penduduk kita kali ini memang berbeda dengan sensus yang sebelumnya kan 10 tahun sekali sensus diadakan. 10 tahun sekali. Nah, 10 tahun, setiap 10 tahun sekali. Nah, kita di 2020 perencanaan kita memang sudah
berbeda dengan yang lalu, yaitu pertama kita menggunakan data Dukcapil sebagai dasar. Kemudian moda pengumpulan datanya juga lebih dari satu macam gitu ya. Nah, terkait dengan kondisi COVID ini memang kita harus melakukan adaptasi ya, adaptasi terhadap kondisi yang ada. Salah satunya ini tentu adaptasi cepat ya Bu ya. Iya, awalnya pasti rencananya nggak seperti ini. Tidak, kita bekerja keras untuk menyiapkan akhirnya pelaksanaan menjadi seperti ini. Jadi ketika COVID kita kan harus jaga jarak, ya nggak boleh berkerumun. Oleh karena itu tatap muka kan menjadi dibatasi, menjadi sumber penularan, sehingga kita melakukan cara jarak jauh. Nah, kita berjenjang. Terakhir ini petugas sensus secara mandiri kita latih. Pertama kami berikan berbagai macam materi, ya. Kemudian dipelajari, dan hari ini sore ini ada tayangan yang untuk memperjelas dari pembelajaran mereka secara mandiri. Betul. Nah, kemudian ini tayang di TVRI kan selama sampai tanggal 30 ya. Setiap hari mulai setiap hari ini, ya. sampai tanggal 30. Setiap jam 16 seperti ini. Kemudian kita melakukan nanti ada semacam tes ya untuk mengetes pemahaman. Sejauh mana petugas ini memahami, nanti kita lihat evaluasi yang nilainya mungkin tidak baik, itu nanti ada pendampingan yang lebih banyak dari di atasnya petugas sensus kan ada KOSEKA, koordinator sensus kecamatan. Ada berapa petugas Bu yang akan terlibat dalam proses pendataan penduduk ini? Sekitar petugas sensusnya itu sendiri ada lebih dari 190.000 orang. Untuk seluruh Indonesia? Untuk seluruh Indonesia, KOSEKA itu ada 16 ribuan. 16 ribuan petugas, di mana satu orang KOSEKA itu membawahi 15 orang petugas. Baik, baik Bu. Sebelum kita bahas lebih jauh, sudah ada penelpon yang masuk. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Ya, halo, selamat sore Bu. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu siapa dan di mana Ibu? Saya dari Kota Sukabumi. Ya, iya Ibu. Ya. Dengan Bu siapa Bu? Maaf. Darliawati. Darliawati, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, silakan Bu. Saya mau bertanya ya Bu ya. Ya, silakan. Ini ada satu keluarga penduduk. Pertamanya dia tercatat di Kota Pandeglang. Ibu, volume televisinya boleh dikecilkan sedikit sehingga kami bisa menangkap dengan jelas suara Ibu di sini. Ya, sebentar ya. 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 Bagaimana ada satu keluarga penduduk berasal dari Kota Pandeglang. Ya. Mereka tercatat semua di Kota Pandeglang sebelumnya. Dan satu keluarga itu suami istrinya udah mempunyai EKTP di Kota Pandeglang. Nah, mereka sekarang sudah tidak ada data kependudukannya di sana, Bu. Udah di sini semuanya, tapi di sini belum tercatat gitu. Gimana? Baik. Tapi suaminya asli Kota Sukabumi, tercatat di sini, tapi di kakak orang tua masih bergabung dengan kakak orang tuanya, kakak ibunya, dan statusnya belum menikah di sini. Gimana tuh, Bu? Baik, baik. Baik Ibu Darliawati. Kita akan jawab nanti. Terima kasih Bu pertanyaannya. Jelas nggak Bu pertanyaannya? Jelas Bu. Sudah jelas kami terima. Jadi permintaan dari penduduk tersebut, bisakah mereka pindah ke sini? Bisakah pindah ke Sukabumi ya? Selesai disensus nanti di tahun 2020 September. Baik Ibu, nanti akan dijawab. Kita sapa dulu penelpon berikutnya. Ya, selamat sore Bu. Pak, selamat sore. Silakan. Halo, selamat sore. Iya Pak, silakan Pak. Dengan Bapak siapa dan di mana? Saya Sobarian. Ya, silakan Pak. Di mana Pak? Dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya, silakan Pak. Ini Bu, saya mau tanya nih. Kan kalau kita mau verifikasi nih, terus keluarganya itu terdapat COVID, ya positif COVID gitu, Mbak. Gimana penanganannya gitu? Baik. Untuk verifikasinya. Cukup tuh, Mbak. Baik Pak. Itu saja Pak ya. Nanti akan dijawab oleh Ibu Nurma. Terima kasih Bapak.
Baik Bu Nurma, ini ada 2 pertanyaan dari Sukabumi dan dari Bangka Belitung. Silahkan Ibu ditanggapi. Yang dari Sukabumi dahulu mungkin. Iya. Ibu Darliawati ya, Ibu terima Darliawati. kasih Ibu telah ikut menonton acara ini sehingga nanti Ibu siap ketika ada petugas datang. Dan kasus seperti ini juga mungkin nggak hanya terjadi di sini ya Bu ya, di banyak mana-mana. Ya. Tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa sensus penduduk kali ini menggunakan data Dukcapil itu sebagai data dasar. Nah, data Dukcapil ini dikemas dalam daftar penduduk yang tadi sudah dijelaskan di materi. Nah, daftar penduduk ini satu daftar penduduk ada di satu satuan lingkungan setempat. Kok kita RT, satu RT itu daftar penduduk yang dimana mereka penduduk yang tercatat berdasarkan KK atau KTP. Ya, acuannya tetap ke KK kan atau ke KTP. Ya. Nah, kemudian daftar ini kan tadi dikonfirmasi, diverifikasi, baik kepada Pak RT maupun nanti langsung ke lapangan juga, verifikasi lapangan. Nah, kasus seperti yang tadi Bu Darliati sampaikan bahwa tadi suami istri sudah IKTP Pandeglang, tapi kakaknya, suaminya masih terdaftar di kartu keluarga orang tuanya di Sukabumi. Nah, dalam kondisi seperti ini si suami itu kan masih kakak di Sukabumi, dia akan berada di daftar DP yang di Sukabumi. Nah, jadi nanti ketika diverifikasi kepada Pak RT atau ketua lingkungan satuan lingkungan setempat, ketua SLS, nanti akan diberi tanda keberadaannya di mana. Misalnya Pak suaminya ini Pak siapa di daftar penduduk yang di Sukabumi itu kan ada. Nah, nanti dicek, oh dia udah pindah, nanti ada kolom yang dicek tadi seperti yang materi. Dia dicek di kolom pindah. Oh, gitu. Nah, berarti dia tidak tercatat di situ. Nah, sementara istrinya masih ada di kakak mana gitu. Nah, akan nanti disatukannya itu nanti ada mekanismenya sendiri. Baik. Jadi nanti akan ada mekanisme dan itu tentu para petugas sensus sudah memahami nanti akan seperti apa begitu ya Bu ya. Tapi apakah secara otomatis gitu dari hasil sensus memang nanti kami akan memberikan data balikan ke Dukcapil, tapi proses administrasi ini harus tetap dilakukan oleh penduduk ke kantor Dukcapil. Iya, artinya termasuk tadi pertanyaan untuk menjawab apakah bisa pindah begitu ya. Itu tentu juga harus diurus ke Dukcapil setempat. Ya, selanjutnya Ibu, ini pertanyaan dari Bangka Belitung. Apabila pada saat verifikasi lapangan keluarga yang akan diverifikasi ternyata ada yang positif COVID-19, lalu apa yang harus dilakukan oleh petugas sensus? Ya. Jadi tadi seperti dijelaskan petugas kami dibekali dengan protokol kesehatan ya, dengan masker, sarung tangan, face shield dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk menjamin bahwa petugas kami tidak menulari penduduk, penduduk pun tidak menulari petugas kami dengan juga menjaga jarak. Nah, jadi ketika satu keluarga itu terkena COVID, mungkin kita bisa memverifikasinya kepada ketua SLS, ya, atau misalnya melalui telepon, ya bisa juga. Yang jelas ini harus tidak ada bertemu langsung kalau memang itu sudah diketahui terkena COVID. Iya, baik. Terakhir Bu Nurma, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa TVRI terkait dengan sensus penduduk 2020 ini? Ya, jadi Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia, penduduk Indonesia, bahwa sensus penduduk itu merupakan pencatatan penduduk. Jadi tujuannya untuk penyediaan jumlah penduduk, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan. Nah, penduduk akan dicatat di mana biasa mereka tinggal. Nah, kemudian karena seluruh penduduk mulai dari 0 tahun ya, anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia, tentunya kebutuhan mereka kan berbeda-beda. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi di wilayah ini ada berapa bayi, ada berapa balita, ada berapa lansia, nah perencanaan ke depan menjadi lebih mudah supaya tepat sasaran. Betul. Nah, karenanya kalau ibaratnya kami tidak ingin satupun penduduk tertinggal untuk dicatat, karena ini akan menentukan perencanaan ke depan oleh pemerintah sesuai kebutuhan
untuk masyarakat. Jadi juga. itu yang akan menjadi tujuan akhirnya, satu data kependudukan yang ini juga sangat serius diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Betul. Begitu ya Bu ya, karena untuk perencanaan pembangunan ke depannya. Saudara, demikian perbincangan kami dan tentu saja terima kasih Ibu Nurma Midayanti sudah berbincang bersama kami sore hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan dan juga dialog bersama dengan Badan Pusat Statistik. Saya Herdina Suherdi, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.